Untuk hari ini kan ada pemeriksaan Hotman Paris sebagai saksi dari kasus yang di PN Jakarta Utara. Hakim juga majelis hakim juga diperiksa hari ini. Respon Bunda gimana sih Bun? Hakim yang memang menyidangkan Pak. Nah, seharusnya kalau masalah ini hakimnya tidak boleh lagi menyidangkan. Ini sudah terjadi konflik interest. Dia sudah menyaksikan di situ. Dan kita melihat hakim ini arogannya luar biasa terhadap kita. Kemarin saya kan laporkan dia kepada saya buat LP di Polres Jakarta Utara, ya, dengan pasal 421 abuse of power, dengan pasal 310 pencemaran nama baik. Nah, dalam hal ini perbuatan tidak menyenangkan, kita dibentak-bentak, dan dia sebagai moderator, sebagai juri, dia tidak memberikan peluang kepada kita yang seluas-luasnya. Setiap ada pertanyaan dia beri keterangan, mengajar kita seperti menggurui. Mungkin kalian tahu, kalian ini kok posting, banyak yang posting kok. Nah, artinya kita kan hadirkan saksi ahli, hadirkan saksi dan ada hadirkan kita beracara di situ untuk memberi keterangan kepada hakim agar hakim menilai, melihat. Kita menyampaikan kepada hakim supaya hakim memahami, bukan hakim yang berseteru dengan kita gitu. Dia memahami agar memutuskan dengan perkara ini dengan benar dan baik. Nah, kalau Pak Hotman Paris kemarin menyatakan bahwa dia mendengar, melihat koruptor itu, dia bohong karena dia udah ditarik keluar dari ruangan itu. Kita punya kesaksian juga, dia sudah keluar, nggak ada dia di ruangan itu. Jadi tolong jangan terlalu dendam lah sama si Rasman. Kalau sudah seperti ini, jalankan saja semuanya dengan prosedur hukum. Kok harus main? Kemarin ada keributan, 2 dari pengacara Hotman all out. Kenapa? Minggu yang lalu Ibu Sophia menyatakan sebagai ketua hakim bahwa temannya DE namanya menyatakan sudah pindah tugas lain. Oke. Minggu ini balik lagi tanpa ada keterangan. Saksi ahli kita dari PPA tidak membawa KTP asli, dibentak. Ada nggak? Ada. Di mana tinggal? Berarti itu tidak ada. Loh, bisa nggak dia nggak ngegas? Bisa nggak dia lebih soft, lebih baik, nggak bentak-bentak? Itu kan, dia kan orang intelektual, dia orang yang berpengaruh dalam perkara ini. Kami sudah cukup sabar 20 kali persidangan, dibentak-bentak, dihardik-hardik, dipikirnya kita ini bodoh banget gitu. Oke, dia lebih berkuasa, dia yang mengatur semua, dia adalah tuan rumah, kita adalah tamu, tapi kita diam. Tapi ketika dia bentak, kita nggak terima juga. Itu melampaui batas dari kewenangan dia. Makanya saya sangat tersinggung, sangat kaget karena berapa kali mohon yang mulia jangan kami dibentak, mohon yang mulia jangan ngegas, masih dilakukan. Ya kita manusia biasa ya, lost control. Kalau kamu bentak saya keluar, silakan, ya saya laporkan. Kenapa dia tidak juga harus seperti itu? Indikasi kekasarannya terhadap perkara ini, dia agak kasar, arogan. Indikasi ada yang ditutupinya. Apa? Apakah dia dalam keadaan sakit yang makan obat terus-menerus? Ataukah dia dalam tekanan yang harus memenangkan perkara ini? Saya nggak tahu ya. Seolah-olah tidak ada netral bagi kami. Kami rasakan boleh dong. Tidak memfitnah, tidak menuding, merasakan bahwa dia tidak netral. Ketika jaksa bertanya, dia senyum-senyum. Sebelum saya ada bertengkar sama beliau, dia berbisik sama jaksa, manis-manis. Saya bilang, kompak nih ya. Oh, kami ada perkara lain. Walaupun ada perkara lain, jangan di depan kami dong. Jangan di depan kami yang lagi bersidang, yang jadi dianggap sebagai lawan bagi dia. Sebenarnya kami butuh hakim loh. Apa yang kami lakukan, sidang, memberikan keterangan ahli, ada cap, itu demi menerangkan kepada beliau begini loh perkaranya Ibu, agar Ibu bisa mengadili dengan benar dan baik. Nah,
kok jadinya seperti ini gitu. Oke Bun, mungkin dari kesiapan dari tim yang lain kan memang kan pada awal memang Paras penyakit yang terlapor ya. Nanti kalaupun tim lain dihadirkan untuk menjadi saksi di Baris kan seperti apa sih kesiapannya sendiri? Ya tentu punya ada persiapan lah yang kita juga punya, yang selama ini Bang Rasman belum mengeluarkan beberapa hal yang menjadi pembelaan bagi diri Bang Rasman itu sendiri, dan tim juga sudah mempersiapkan beberapa hal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terkait Rasman dikenakan 3 pasal berlapis nih, mungkin Ibu kan bekas tim Rasman juga, gimana sih mungkin Rasman dikenakan 3 pasal berlapis menurut Hotman? 3 pasal berlapis, Iya. Menurut siapa? Menurut Hotman tadi. Menurut Hotman. Jadi saya lihat Hotman yang mengatur semuanya. Hukum ini diatur oleh Hotman. Ketika orang itu pindah, hakim pindah, kami tanya, Ibu pindah kok balik lagi? Diperlihatkan apa? Alasannya dia balik lagi hakim itu atas permintaan Hotman Paris. Hebat sekali Hotman Paris. Permintaan dia dikabulkan, tetap permintaan tim kita untuk mengganti hakim tidak dikabulkan. Kemudian kadarulahnya Allah memindahkan hakim, terus tidak dipindahkan atas permintaan Hotman Paris. Berarti semua sudah diatur oleh Hotman Paris. Jadi hukum ini bukan panglima tertinggi dalam bangsa ini, masih bisa diatur oleh orang yang berkepentingan dan berkompeten. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Bunda, ini kan Bunda salah satu dari orang yang berada di persidangan tersebut ya. Ini kan Hotman menjadi saksi. Mungkin ada ketakutan atau gimana sih Bunda untuk nanti menghadapi? Enggak lah, kita hanya takut sama Allah. Ya, mati hanya sekali. Berjuang itu harus menegakkan keadilan dan kebenaran. Kita harus komitmen dengan klien kita. Jangan uang jadi ukuran. Dia kan selalu membanggakan harta dan kekayaan. Dia merasa dia hebat. Dia merasa adalah orangnya Prabowo. Kita juga 15 tahun berjuang dengan Prabowo. Moral dan material kita gadaikan demi perjuangan ini. Kita nggak anggar jago dalam persoalan itu. Kita hanya menurut jalur yang ada. Mungkin itu. Terima kasih. Maaf. Ada pesan buat Bang Hotman? Iya. Saya minta kepada Pak Hotman Paris, jangan terlalu dendam. Dendam akan membakar dirimu sendiri. Percaya itu. Karena hukum Tuhan akan lebih bahaya daripada hukum yang kalian permainkan di dunia ini. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Moral dan material kita gadaikan demi perjuangan ini. Kita nggak anggar jago dalam persoalan itu. Kita hanya menurut jalur yang ada. Mungkin itu. Terima kasih. Maaf. Ada pesan buat Bang Hotman? Iya. Saya minta kepada Pak Hotman Paris, jangan terlalu dendam. Dendam akan membakar dirimu sendiri. Percaya itu. Karena hukum Tuhan akan lebih bahaya daripada hukum yang kalian permainkan di dunia ini. Terima kasih. Terima kasih Bunda.